Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ahijmido HD. Hari ini kita akan membahas salah satu topik tersunyi namun paling dahsyat dalam sejarah pemikiran manusia. Asabiyah, teori sosial revolusioner yang digagas oleh seorang ilmuwan muslim abad ke-14, Ibn Khaldun. Topik ini jarang sekali dibahas secara mendalam, padahal teori ini bisa menjelaskan hampir semuanya. Mengapa bangsa bisa bangkit dan runtuh? Mengapa kerajaan besar bisa hancur begitu cepat? Mengapa komunitas online bisa kuat lalu bubar? Mengapa startup bisa meledak lalu bangkrut? Mengapa negara maju bisa kalah oleh negara kecil? Mengapa konten viral bisa muncul dan hilang? Jika Anda memahami asabiyah, Anda memahami logika di balik pergerakan sejarah manusia. Dan hari ini, kita akan membedah itu sampai tuntas, lengkap dengan konteks modernnya. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke inti asabiyah, kita harus mengenal dulu sosok luar biasa yang menciptakan konsep ini. Ibn Khaldun, 1332 sampai 1406 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Zaid Abd ar-Rahman Ibn Muhammad bin Khaldun al-Hadrami. Beliau lahir di Tunis, berlatar belakang keluarga ilmuwan, politisi, dan birokrat. Yang membuat Ibn Khaldun unik adalah pengalaman hidupnya yang ekstrem. Pernah jadi pejabat tinggi, pernah difitnah, pernah dipenjara, pernah melarikan diri ke suku Badui, pernah jadi diplomat, pernah menjadi guru dan hakim agung, pernah menulis magnum opus di dalam benteng terpencil. Beliau bukan filsuf ruang kelas. Beliau mengalami sendiri naik turunnya politik, perang, kekacauan, konflik suku, dan perebutan kekuasaan. Dari pengalaman panjang inilah lahir buku yang mengguncang dunia, Muqaddimah, yang hari ini dianggap sebagai fondasi ilmu sosiologi, fondasi ilmu ekonomi modern, fondasi antropologi, fondasi historiografi kritis, fondasi ilmu politik, dan salah satu buku paling penting yang pernah ditulis manusia. Namun, satu konsep paling revolusioner dalam Muqaddimah adalah asabiyah, penjelasan ilmiah pertama tentang dinamika sosial. Ibn Khaldun memperkenalkan istilah asabiyah sebagai kekuatan solidaritas kelompok yang menyatukan manusia dalam perjuangan bersama untuk bertahan hidup, berkembang, dan membangun peradaban. Asabiyah bukan sekedar persatuan, bukan sekedar loyalitas, bukan sekedar semangat kelompok. Asabiyah adalah energi sosial. Bayangkan seperti bahan bakar yang membuat sebuah kelompok maju, sebuah bangsa bangkit, sebuah dinasti menaklukkan dunia, sebuah perusahaan mendominasi pasar, sebuah komunitas menjadi tak terkalahkan. Asabiyah tumbuh dari ikatan darah, pengalaman bersama, penderitaan bersama, nilai yang sama, tujuan yang sama, musuh yang sama, visi jangka panjang. Ketika asabiyah menguat, kelompok tersebut mampu melakukan hal luar biasa. Ketika asabiyah melemah, kelompok itu perlahan hancur. Inilah hukum sosial yang ditemukan Ibn Khaldun. Ibn Khaldun melihat bahwa setiap peradaban melewati 4 tahap utama. Tahap 1, bangkitnya asabiyah, era keras dan tangguh. Biasanya muncul dari padang pasir, daerah terpencil
kelompok kecil yang ditempa kesusahan. Masyarakat yang hidup sederhana tapi sangat kompak. Ciri-cirinya, solidaritas tinggi, kepemimpinan kuat, gaya hidup keras dan disiplin, tujuan bersama jelas, tidak ada kemewahan, penuh semangat perjuangan. Ini tahap ketika sebuah kelompok sedang lapar. Lapar kekuasaan, lapar kemajuan, lapar kemenangan. Inilah tahap paling berbahaya, sekaligus paling produktif. Tahap 2, kemenangan dan pengambil alihan kekuasaan. Ketika Asabiyah sudah matang, kelompok ini menaklukkan wilayah, menggulingkan rezim lama, membentuk pemerintahan baru, membuat sistem sosial baru. Ini adalah momen kejayaan awal. Ibn Khaldun mengatakan, Asabiyah mencapai puncak kekuatannya. Tahap 3, kemakmuran, stabilitas, dan kemewahan. Setelah berada di puncak, ekonomi maju, budaya maju, seni berkembang, ilmu pengetahuan tumbuh, masyarakat mulai menikmati kemewahan. Namun, di balik semua itu muncul bahaya. Generasi baru tidak mengalami penderitaan generasi pendahulu. Mereka tumbuh dalam kenyamanan. Mereka tidak tahu harga dari kemenangan. Kemewahan menghasilkan kelemahan, kesombongan, sifat malas, ketergantungan, individualisme, hilangnya solidaritas. Asabiyah mulai menurun. Tahap 4, kemerosotan dan runtuhnya dinasti. Ketika Asabiyah melemah, tanda-tandanya elit sibuk berkonflik. Korupsi merajalela, masyarakat putus hubungan, rakyat kehilangan percaya. Pajak naik, negara kesulitan mempertahankan diri, generasi pemimpin kehilangan kualitas. Pada tahap ini, kelompok lain yang memiliki Asabiyah lebih kuat muncul, dan siklus kembali ke tahap 1. Inilah hukum sosial yang menurut Ibn Khaldun tidak bisa dihindari. Karena kekuatan kolektif manusia tidak ditentukan oleh jumlah, tapi oleh kualitas solidaritas. Dengan Asabiyah, kelompok kecil bisa mengalahkan mayoritas. Bangsa lemah bisa mengalahkan imperium besar. Negara baru bisa mengalahkan negara mapan. Startup kecil bisa mengalahkan perusahaan raksasa. Komunitas kecil bisa melawan sistem besar. Tanpa Asabiyah, sekuat apapun negara itu, ia pasti runtuh. Sebesar apapun kekuasaan itu akan hancur dari dalam. Sehebat apapun ekonominya akan melemah. Setinggi apapun teknik militernya akan kalah. Ibn Khaldun menegaskan, peradaban diruntuhkan bukan dari luar, tetapi dari dalam. Dan penyebab dalam itu adalah hilangnya Asabiyah. Inilah bagian paling menarik. Walaupun teori Ibn Khaldun lahir 600 tahun lalu, konsep Asabiyah justru semakin relevan pada abad modern. Mari kita lihat satu persatu. 1. Politik modern. Asabiyah menjelaskan mengapa partai politik baru bisa mengalahkan partai lama. Gerakan akar rumput lebih kuat daripada kampanye mahal. Rezim yang mapan bisa jatuh tiba-tiba. Contoh, gerakan yang dimulai dari bawah yang terikat nilai bersama lebih kuat daripada kekuasaan lama yang penuh korupsi. 2. Ekonomi dan startup. Startup kecil dengan solidaritas tinggi bisa mengalahkan perusahaan raksasa yang birokratis, lambat, kehilangan semangat inovasi. Perusahaan seperti Apple, Google, Tesla, Netflix, Amazon, semua memulai dengan Asabiyah sangat kuat. Visi jelas, tim kecil solid,
mental petarung. Begitu raksasa, sebagian mulai berkonflik internal, kehilangan budaya, menurunkan kualitas kepemimpinan. Sama persis dengan teori Ibn Khaldun. Bagaimana dengan masyarakat digital dan komunitas online? Masyarakat di dunia digital pun memiliki siklus asabiyah. Fans group, komunitas game, circle creator, influencer agency, semua punya masa awal yang solid. Masa puncak, masa penurunan, masa bubar. Yang kuat bertahan adalah yang menjaga solidaritas. 4. Negara modern. Teori asabiyah bisa menjelaskan kenapa negara berkembang bisa menyalip negara maju, kenapa beberapa negara gagal bangkit dari krisis, kenapa negara besar gagal mempertahankan kekuasaan. Negara yang pemimpinnya dekat dengan rakyat, disiplin, punya visi jangka panjang, tidak hidup dalam kemewahan, punya pemersatu nilai, akan tetap kuat. 5. Fenomena viral, media sosial, dan budaya pop. Kelompok fandom, gerakan viral, influencer besar, semua muncul karena identitas, solidaritas, nilai bersama. Asabiyah dalam konteks modern bukan lagi suku atau darah, tetapi komunitas digital, ideologi, identitas online, kesamaan nilai hidup, kesamaan minat. Asabiyah tidak hanya untuk negara atau perusahaan, ia berlaku untuk kehidupan kita juga. Untuk keluarga, semakin sering bersama, semakin kuat. Semakin saling support, semakin kompak. Untuk bisnis kecil, tim solid lebih penting dari model besar. Untuk pertemanan, hubungan kuat lahir dari pengalaman bersama. Untuk komunitas, kesamaan tujuan membuat kelompok bertahan lama. Singkatnya, mereka yang bersama dalam kesulitan akan bersama dalam kemenangan. Ibn Khaldun bukan hanya sejarawan. Beliau adalah pengamat jiwa manusia, pembaca realitas sosial, dan penafsir perjalanan sejarah. Asabiyah bukan teori kuno. Ia adalah kacamata untuk membaca dunia hari ini. Kalau kita ingin negara kuat, bangun asabiyah. Kalau kita ingin bisnis kuat, bangun asabiyah. Kalau kita ingin keluarga kuat, bangun asabiyah. Kalau kita ingin komunitas bertahan, bangun asabiyah. Inilah pesan abadi dari Ibn Khaldun. Terima kasih telah mengikuti pembahasan panjang ini. Semoga menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang bagaimana dunia bekerja. Bantu channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.